Halo guys, balik lagi di Gojam. Guys, hari ini gue mau buat lagi video nih. Ada mau pertanyaan ya, gue mau jawab nih dari Bro Mayang. Ya, Bro Mayang mau tanya soal Panera ya, pendapat gue. Oke, gue akan kasih pendapat nih ya. Oke, Bro Mayang bertanya. Halo Bang, kalau misalnya Panerai Officine Panerai reference 6603 gimana Bang? Oke. Gua akan kasih tau ya pendapat gua gimana. Oke bro, ini gua jujur ngomong, gua baru kali ini nih lihat nih yang reference 6603 ya. Sebelumnya gua nggak tahu yang soal ini gitu. Karena panel itu kan banyak variasi ya. Gua cuman tahu yang gua suka doang gitu ya. Tapi ini gua akhirnya makanya kadang-kadang gua juga belajar ya dari pertanyaan-pertanyaan orang gitu ya. Ada nih yang 6603 ya. Dan gua udah lihat sih. Oke, ini radiomer ya. Menurut gue gimana? Kalau gue sih lihat ini bagus ya. Ini jujuran menurut gue sih mirip banget sama ini juga dibuat sekitar tahun 2004. Jadi ini bener-bener mirip banget sama Panerai Radiomer 183 gitu. Menurut gue sama. Ini cuma bedanya di kalau yang kalau yang Panerai 183 Radiomer Black Seal-nya di atas tulisannya. Tapi kalau yang ini Black Seal-nya di bawah. Udah cuma beda tulisan doang gitu, tapi sebenarnya semuanya sama ya. Ada jarum detik, udah gitu ada sandwich ini sandwich dial, jadi penanda waktunya juga diukir bukan dicetak. Menurut gue gimana? Menurut gue bagus bro, bagus. Ini gue kalau lu misalnya bisa beli sih gue suka nih jujuran ya. Dari semua begitu banyak model Panera ya, gue paling suka Radiomer sih gitu kan dia kan dulu ya, kalau sekarang emang udah sama Panera itu udah kayaknya udah di terakhir kayak gue lihat website kayaknya udah nggak terlalu dibagi kayak begini ya. Tapi kan case itu kan ada Radiomer dulu ya, Radiomer 1940, Radiomer ada Luminor, terus Luminor 1940 50 gitu ya. Jadi gue sih paling suka sama Radiomer jujuran sih. Dan Radiomer yang biasa ya, bukan yang 1940 ya. Itu yang kayak yang ini nih, yang reference ini nih 6603 yang lu tanya ini ya. Ini nih gue suka karena dia tuh namanya lock itu wired. Jadi tipis. Nah itu dulu gue jujuran, dulu gue nggak anggap remeh. Gue ngerasa kayak apaan sih ini laka kok kayak kawat begitu, jelek gitu ya. Tapi sebenarnya enggak loh. Gue udah pakai ya, sejak gue pakai waktu itu gue coba ya. Gue tuh pengen banget suatu hari punya ini. Gue nggak pernah punya. Gue punya dulu Radiomer, tapi Radiomernya 1940. Itu 1940. Jadi laknya itu nggak wired, nggak tipis. Kalau ini kan tipis banget gitu. Jadi dengan dia tipis gitu, jatuhnya di tangan tuh bener-bener kecil, jatuhnya lebih kecil daripada ukurannya gitu karena laknya itu nggak nohok gitu. Jadi dari semua jenis panernya gue paling suka sebenarnya yang jenis-jenis case yang kayak gini nih, yang wired lock gitu. Jadi Radiomer 6603 menurut gue sih bagus gitu loh. Gue selama ini ngincer sebenarnya 183, cuman ini gua rasa ini movementnya juga sama lah, masih yang Unitas ya gitu ya. Kayaknya ini yang Unitas lah, soalnya ini kan tahun 2004 ya gitu ya. Nah cuman memang gini bro, ini kan yang versi-versi zaman Panera yang tahun jebot ya, tahun dulu ya. Ini sih gue cuma sharing aja ya. Gue tuh selama ini gue juga sebenarnya ngincer yang 183, tapi gue tuh jujur agak takut. Gue agak takut belinya gitu. Karena kenapa? Karena Panera zaman dulu punya gitu, yang masih pakai Unitas, belum in-house ya movementnya ya. Itu banyak banget palsunya gitu. Dan palsunya itu mengerikan bro gitu. Mengerikan. Gue banyak denger cerita yang sangat menyeramkan soal Panera ya, palsunya gitu ya. Sampai dulu pernah banyak skandal gitu ya. Ini bukan menjelek-jelekan, tapi gue bener-bener denger banyak cerita yang mengerikan gitu. Sampai goblok banget gitu. Sampai pernah misalnya ya, ada orang barang palsu ya, jam palsu nih, tapi dibawa ke Panerai, terus orang Panerainya bahkan nggak tahu itu barang palsu. Goblok gak tuh? Bener-bener sampai kayak begitu tuh. Makanya gue ngerasa kayak udah terlalu menyeramkan gitu, sangat menyeramkan gitu. Terus sampai pernah waktu itu ada lagi gue pernah, dan ini baru-baru banget nih, kayak berapa tahun lalu gitu ya. Pernah ada skandal juga Panerai di mana kayak pegawainya nggak tahu itu barang palsu, terus dia post
gitu. Goblok banget gitu loh. Jadi Panerai ini nih emang salah satu, nanti gue mungkin mau ngomong gitu ya, tapi gue boleh bilang ya, ini brand ya dulu emang bagus banget ya sebenarnya, tapi banyak banget manajemen ya, mismanagement gitu loh, sampai brandnya jadi busuk gitu loh. Yang dulu diululuin ya, sampai ada orang yang bener-bener tuh hardcore gitu ya, Paneristi gitu ya. Itu dulu tuh Panerai tuh lebih hot daripada Rolex tuh. Gue masih inget tahun 2009, 2010 gitu. Dimana waktu itu bahkan gue belum ngerti soal jam tangan, belum main jam tangan ya. Tapi gue tahu dulu Panerai tuh hot banget loh, lebih hot daripada Rolex gitu loh. Nah tapi ya begitu deh, karena banyak mismanagement gitu ya. Terus udah gitu juga bego lah gitu. Ini kan juga brandnya dipegang sama Richemont ya, juga rakus banget ya. Gue bisa kasih tahu sih beberapa hal yang dilakuin Richemont ya, menurut gue busuk banget gitu ya. Yang bikin nih brand nih makanya jadi sampah gitu lah. Sekarang jadi kayak agak sampah gitu ya. Bukan agak sampah lah, maksudnya gimana ya? Ya memang udah busuk gitu loh, udah jauh banget dibanding dulu gitu loh. Panerai itu gitu ya. Kalau dulu mah kayak bener-bener buat orang yang bener-bener kolektor, yang ini. Sekarang mah aduh kayak di-run kayak maniak lah gitu. Kayak Richemont udah bikin ini kayak maniak gitu loh. Kayak mesin buat buat makan duit aja gitu loh. Tapi legasinya udah tolol banget gitu loh kalau menurut gua. Gitu. Nah, jadi sebelum gua kemana-mana, jadi maksudnya gini bro, jadi ini jam sebenarnya menurut gua bagus. Ini kayak 183. Nah, gua sendiri pun suka, tapi gua cuma mau share. Itu yang karena ini Panerai tahun jebot, kalau lu mau beli lu harus hati-hati gitu loh. Lu harus beli bener-bener dari orang yang bisa dipercaya, yang bener-bener harus bisa dipercaya. Lu harus bener-bener jangan sembarangan beli. Itu sih saran gua, karena gua sering denger banyak banget cerita yang mengerikan gitu loh soal palsu, Panerai palsu gitu loh, ngerti gak? Dan palsu itu bener-bener sangat ini banget, sangat hebat banget katanya. Gue sendiri nggak pernah lihat palsunya kayak gimana, tapi gue cuma denger gitu. Dan nah kalau yang zaman sekarang modern, gue lebih nggak takut, karena kenapa? Movementnya kan udah bukan unitas gitu kan, bukan movement generic, movement in-house. Nah itu bisa lebih gampang dibedainnya kalau yang palsu sama enggak. Tapi kalau yang masih zaman unitas gitu, nah yang masih tahun jebot, nah itu gue serem gitu. Jadi kok kalau beli sekali gue kena palsu, gue bisa trauma tuh gitu ya, karena ini kan barang mahal ya bro ya. Kalau bisa barang cuman kayak berapa ratus ribu ya kita nggak apa-apa, tapi kalau barang udah mahal kayak begini, kena amit-amit kena sial, kena barang palsu kan, wah itu bisa muntah-muntah tuh. Kalau buat gue muntah-muntah, karena gue bukan orang ya, gue uang segitu buat gue itu banyak gitu loh, gue bisa muntah-muntah kalau begitu. Jadi gue bener-bener kalau gue mau beli pun gue harus yang bener-bener percaya banget gitu. Nah saran gue begitu bro. Tapi secara pribadi menurut gue ini bagus sih gitu, karena ini bener-bener mirip sama Panerai 183 yang gue sendiri pun juga suka. Gue suka karena dia sandwich dial. Gue juga suka karena ini Radiomir, dan Radiomir itu jatuhnya di tangan bagus, lebih dressy. Kalau Luminor itu lebih sporty. Gue lebih suka Radiomir daripada Luminor karena lebih dressy gitu. Dan udah gitu cushion case, jadi case-nya juga kayak bantal, bagus menurut gue gitu. Jadi kalau lu memang suka sama Panerai ini dan lu memang pengen beli, gue sih rekomen. Tapi sekali lagi harus make sure, harus pastiin ya, lu beli dari orang yang benar-benar dipercaya gitu ya. Jangan beli sembarangan, takutnya nanti kena barang palsu gitu ya. Karena udah banyak banget insiden dimana sampai orang-orang Panerai sendiri kena tipu. Itu tuh udah gila lah kalau menurut gue gitu loh. Gitu ya. Dan begitu juga Richemont juga memang brengsek dulu zaman Panerai waktu lagi jaya juga. Dia nggak mau tuh kayak Rolex, dimana dia bukannya udah tahu barangnya dipalsuin gitu kan. Mestinya kan kalau dia brandnya baik gitu ya, dia bakal ya udah kalau lu bawa ke Panerai, dia bisa bantu di autentikasi gitu kan ya. Tapi setahu gua Richemont nggak mau tuh gitu. Jadi kalau lu mau tahu itu autentik, ya udah lu harus beli sama Richemont. Tapi orang-orang yang misalnya beli di luar Richemont, di luar butik Panerai gitu ya, mampus gitu. Mereka nggak mau tahu gitu. Ya udah akhirnya malah yang akhirnya terjadi malah itu jadi banyak banget orang yang kena itulah, kena malapetaka lah gitu. Amit-amit kalau yang kena barang palsu lah gitu ya. Oke, gitu aja kali ya bro, Bro Mayang ya. Semoga membantu. Guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan,
jangan lupa subscribe channel ini dan kalian boleh post pertanyaan kalian ya di kolom komen. Nanti gue akan bisa bahas seperti ini. Makasih ya guys udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Gojam. Jangan lupa support terus, nonton terus. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.